Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dengan nikmat dan karunia-Nya yang masih memberi kita kesempatan pada siang hari ini untuk terus ta'abbud beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat tujuan utama kita diciptakan di muka bumi ini dalam rangka beribadah di hadapan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah pernyataan dan penjelasan Allah di surah Az-Zariyat yang mungkin sebagian besar hafal kita dengan ayat ini, di mana Allah jelaskan, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah di hadapanku. Semoga di seumur yang Allah berikan kita tetap diberi keistiqomahan untuk terus menjalankan syariat Allah dan di atas sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saat Allah memanggil kita, saat kontrak umur kita berakhir di hadapan Allah, Allah memanggil kita dengan kalimat sangat indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggilan ini hanya Allah sematkan kepada mereka yang istiqomah, mereka yang mampu menggapai husnul khatimah saat ajalnya datang. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat beliau mampu berittiba, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah di sepanjang hayat kehidupan kita. Karena hakikat mencintai Rasulullah SAW saat kita mampu mengamalkan dan menghidupkan sunnah. Sebagaimana penjelasan beliau dari Sahih Bukhari, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani wa kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku, dia telah mencintai aku. Barang siapa mencintai aku, dia berhak bersamaku dalam surga. Di antara sunnah beliau khatib ingatkan kembali, jangan sampai terlambat menghadiri ibadah sholat Jumat. Idza sa'idal khatibu ala mimbar fala jum'ata, hadis Sahih Bukhari. Apabila khatib sudah berada di atas mimbar, kita baru menghadiri sedangkan khatib sedang berkhutbah, hakikatnya kita tidak mendapatkan pahala Jumat. Gugur kewajiban Jumat kita, tapi kita tidak mendapatkan pahala Jumat karena malaikat yang mencatat amalan kita. Begitu khatib naik mimbar, kata ulama, mereka mendengarkan khutbah. Semoga ini menjadi perhatian kita semua. Kenapa urusan rapat dunia kita build timetable? Sangat profesionalnya kita. Kenapa kehidupan kita, urusan akhirat sering kita remehkan dan sepelekan? Termasuk kita sudah berada di masjid yang mulia ini, khatib ingatkan, jangan sampai tidak fokus dengan isi khutbah karena tertidur, mempermainkan HP, ngobrol, faqad lagha, sia-sia ibadah sholat Jumat kita. Kenapa dalam rapat dengan atasan kita sangat respectable? Sekali lagi, wal akhiratu khairu wa abqa. Bukankah kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal? Suatu saat kita akan kembali menghadap Allah. Itulah pernyataan Allah. Dan berapa ayat Al-Quran Allah jelaskan siapa manusia di muka bumi ini. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Demikian juga Allah jelaskan kembali dalam surah Ali Imran di ayat 185, dalam surat Al-Mulk dan berapa ayat yang lain. Allah jelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Hakikatnya tanpa kita harus sekolah, semua kita mendapatkan gelar dan titel yang sama, camat, calon mati. Kematian suatu yang pasti, dia akan datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Maka Allah ingatkan, idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang telah datang, kontrak umur kita sudah berakhir di hadapan Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu minta amnesti, abolisi di hadapan Allah. Jangan hari ini ya Allah, hamba tidak siap.
Bahkan Allah ingatkan lagi, aina matakunu yurikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun engkau berlindung, di benteng yang kokoh sekali. Kita berobat di rumah sakit tercanggih di muka bumi, München Hospital di kota München. Perullah Khatib pernah berkunjung ke sana. Ternyata siang malam orang mati silih berganti. Karena hakikatnya kematian domennya Allah, hak prerogatifnya Allah. Maka mari kita jujur bertanya, termasuk diri Khatib. Sudah siapkah kita saat ajal datang menjemput kita? Sudah siapkah kita, saudaraku? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kematian rahasia ilahi. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan malaikat maut, mereka tahu kapan mencabut nyawa seorang hamba Allah atas perintah dan izin Allah. Maka Allah ingatkan dalam surah Luqman, surat yang ke-31 di ayat terakhir, ayat 34. Ada 5 rahasia yang mampu mengungkap 5 rahasianya hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang pertama berkaitan dengan kapan terjadi kiamat, tidak ada yang tahu. Jadi kalau hari ini ada istilah Ustadz akhir zaman, hari ini kita tahdir beliau. Hadis-hadis yang beliau sampaikan banyak hadis yang lemah bahkan mungkar. Karena Rasulullah SAW saat ditanya mata sah oleh malaikat Jibril, as-sa'il a'la minal mas'ul. Orang yang bertanya lebih paham dibanding orang yang ditanya. Setingkat Rasulullah SAW tidak tahu kapan kiamat. Kok ada istilah hari ini Ustadz akhir zaman, seolah dia paham tentang kapan kiamat terjadi. Demikian juga tidak ada yang tahu kapan hujan turun. Apa jenis kelamin seorang anak dalam rahim ibu? USG, kadang betul, kadang banyak salah. Bahkan Allah ingatkan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Apa yang kita perbuat hari esok tidak ada yang tahu. Kita rapat buat program boleh ini dan itu. Man proposes and God disposes. Manusia hanya bisa berencana, berusaha, Allah yang menentukan. Dan yang terakhir Allah sebutkan, wa ma tadri nafsun fi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana kita diwafatkan oleh Allah. Bisa hari ini, bisa nanti sore, bisa kapanpun. Yang jelas kematian sesuatu yang pasti, tidak mengenal usia dan status. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah dengan sifat Rahman Rahim mengingatkan kita semua dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Yang Allah peringatkan bukan manusia sembarang. Belum tentu khatib dan kita termasuk orang yang beriman di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah. Karena derajat takwa, derajat kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah yang Allah jelaskan dalam surah Al-Hujurat, surat 49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sosok mukmin belum paling mulia di hadapan Allah. Karena kemuliaan tergantung nilai derajat takwa kita di hadapan Allah. Saat kita mampu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, itulah sosok muttaqin. Bahkan Allah ingatkan di ayat ini, surah Al-Hasyr ayat 18, banyak sekali pesan dari Allah kepada orang beriman. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan hari esok. Hari esok yang sangat dekat dengan kita semua adalah hari ajal kematian. Sudah siapkah kita menghadapi ajal kematian? Bagaimana kita sungguh-sungguh mempersiapkan masa depan anak dan keluarga kita? Ada tabungan, ada aset ini itu. Hakikatnya tidak salah, tapi kita tidak pernah jujur. Bukankah kepastian itu adalah kematian aja? Dan nanti saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, semua kita akan diaudit nanti di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kata Allah tidak berfungsi lagi status, jabatan, kekayaan, kesuksesan, karena yang sangat menentukan siapa yang berhadapan dengan Allah. Qalbun salim, qalbun yang selamat, yang hidupnya diorientasi akhirat karena dia sangat yakin dengan janji Allah. Barang siapa yang mengejar akhirat, dunia
dibuat mengejar dirinya. Tapi barang siapa yang mengejar dunia, dia akan ketinggalan tentang orientasi akhiratnya. Maka Allah ingat pada surah Al-Qiyamah, surah 75 ayat 20 dan 21. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kamu lebih cinta dan cenderung urusan dunia, urusan masalah sholat Jumat sering terlambat. Kalau urusan rapat, kondangan dan sebagainya, kamu sangat respectable dan timetable, dan kamu lupakan akhirat, kata Allah. Kita yang bisa menjawab, apa orientasi hidup kita selama ini? Ad-dunya mazra'atul akhir. Ada sebuah ungkapan yang sangat bijak. Hakikatnya dunia itu untuk mengejar akhir. Jabatan yang bapak-bapak miliki bagaimana menjadi orientasi akhirat, bermanfaat kehidupan akhir. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Al-Bazzar, para pakar hadis diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk Syekh Nasruddin Al-Albani, menjelaskan kedudukan hadis ini hasan sahih. Ada 7 investasi terbaik di hadapan Allah. Semoga ini menjadi target goal di sisa umur yang Allah berikan, termasuk diri khawatir. Dan Allah menjelaskan siapa yang hakikat mendapatkan ridha Allah dan berhak menjadi penghuni surga kelak. Fa amma man thaqulat mawazin fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal soleh. Kalau kita bahasakan dengan istilah bapak-bapak di kantor pajak ini, dari 7 investasi mampu mewujudkan minimal 4 investasi, maka kita termasuk orang-orang the winner, champion di hadapan Allah. Kita sosok pemenang karena amal soleh kita lebih berat dibanding amal buruk kita. Apa saja 7 investasi terbaik tersebut di hadapan Allah? Kenapa disebut investasi terbaik? Karena 7 amalan ini pahala yang terus mengalir saat kita hidup, bahkan saat kita di alam barzah, bahkan akan membantu kita saat kita dihisab nanti di padang mahsyar. Yang pertama kata Rasulullah SAW, man 'allama ilman wa nassarahu. Mereka mempelajari ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim beserta gurunya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ilmu yang dimaksud dan mempelajari ilmu agama. Bukankah menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib? Belajar ilmu-ilmu di luar ilmu agama hukumnya hanya fardu kifayah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kita hafal hadis ini, tapi mari kita jujur, selama ini kajian-kajian ilmu agama di kantor ini, apakah diminati oleh karyawan atau tidak? Atau kita hanya mengambil sisa waktu yang Allah berikan? Padahal nanti di kehidupan akhirat kita, saat kita di alam barzah akan ditanya berkaitan agama, nggak akan ditanya berkaitan dengan dunia kita. Apa status kamu? Jabatan apa kamu di kantor perpajakan? Nggak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Maka mari kita jujur. Ternyata saat kita belajar ilmu agama dan kita mengamalkan ilmu agama dan kita ajarkan orang-orang terdekat kita dalam rangka qu anfusakum wa ahlikum nara, sebagaimana pesan Allah surah At-Tahrim ayat 6, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini menjadi investasi terbaik di hadapan Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yuntafa'u bih. Adapun yang kedua, karena waktu, investasi kedua terbaik man ajra nahra. Mereka yang mengairi sungai, mengairi sawah lewat membangun irigasi, membersihkan selokan-selokan di perkarangan rumahnya atau di perumahan, tanpa disadari ini investasi terbaik di hadapan Allah. Jadi sungguh keliru. Ada persoalan di lingkungan kita berkaitan dengan pengairan yang kita selalu mengeluh depan RT RW. Kenapa kita tidak mengambil peran? Karena ini termasuk investasi terbaik di hadapan Allah. Dan yang ketiga, man gharasa nakhlan. Secara makna mereka menanam pohon kurma. Karena ternyata usia pohon kurma ini sangat panjang, hampir 400 tahun yang khatib baca dalam satu artikel. Pohon kurma menghasilkan buah terbaik, yaitu buah kurma. Semua pakar kesehatan dan nutrisi dan gizi mengatakan ini buah terbaik. Hari ini mungkin karena negara kita tidak mampu menanam pohon kurma dengan kualitas yang terbaik. Mari kita pahami, tanamlah pohon. Bukankah menanam pohon kita memberi oksigen kepada dunia? Bukankah oksigen sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup? Kenapa tidak berpikir hari ini? Itu investasi terbaik di hadapan Allah.
Dulu Kementerian Kehutanan dan Khatib pengajar di sana, ada istilah one man one tree, satu orang satu pohon. Sayang, program ini jalan bubar di tengah jalan karena banyaknya makab dan korupsi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardhas samawati wal ardi lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Investasi keempat yang terbaik, man hafara bi'ra, yang membangun sumur. Sumur yang terbaik kita tahu ada sumur bor. Ayo saudara, berapalah harga satu sumur bor? Masih ingatkah kisah sumur Utsman bin Affan? Nggak menarik minat kita? Sosok sahabat yang jamin surga oleh Allah radhiyallahu anhu. Mereka punya satu amalan. Berapalah nilai? Paling 10 sampai 20 juta. Ayo, mari kita buat satu sumur. Syukur-syukur kita namakan atas nama orang tua kita. Bani Syam berharap akan terus mengalir. Belajarlah dari sosok Utsman bin Affan, sumur Utsman bin Affan sampai detik ini dimanfaatkan oleh orang-orang Madinah dan sekitar. Allah. Yang kelima, man bana masjidan, membangun masjid. Semoga orang berinfak ke masjid berapapun nilai. Man bana masjidan fa banallahu fil jannati qasran. Karena janji Allah lewat sabda Rasulnya Muhammad SAW, orang yang bangun masjid akan dibangunkan istana kelak dalam surga. Walaupun dalam riwayat disebutkan dia membantu bangunan masjid hanya sebesar sangkar burung, tetap dinilai di hadapan Allah. Yang keenam, man waratha mushafan, mereka yang mewakafkan Al-Quran. Ayo saudara, punya azam, setiap bulan berilah Quran. Berapalah nilai Al-Quran? Taruhlah di kendaraan, khususnya mobil, karena kalau di motor mungkin kita akan duduki, dan itu dilarang. Kemanapun kita berjalan dengan keluarga, didik anak kita, sayang, tolong masukkan ke masjid, tolong buat, letakkan di musola ini, tolong sebarkan di majelis taklim. Berapa harga Quran? Dan Khatib punya program setiap bulan Rajab, alhamdulillah sudah berjalan sekian tahun sejak pandemi. Kita ada program wakaf Quran dan kita tebar Quran seluruh Indonesia. Biidznillah. Kemarin kita kirim di Sulawesi Utara, ke NTT, sudah tempat-tempat yang minoritas saudara kita. Dan satu Quran hanya 50.000. Dan ini investasi terbaik. Bukankah orang yang baca Quran kita wakafkan? Satu huruf yang dia baca 10 kebaikan. Satu ayat yang dia baca, satu ayat yang dia hafal dan dia ajarkan orang ramai. Ini investasi terbaik di hadapan Allah. Dan yang terakhir, investasi yang ketujuh, man taraka waladan yad'u lahu ba'da mautihi. Mereka meninggalkan anak soleh-soleh. Karena hanya anak soleh dan solehah yang mampu membahagiakan kita saat kita tua dan saat kita wafat, saat kita di alam barzah. Waladun solihun yad'ulah. Hanya anak soleh, kata Rasulullah SAW, yang mampu mendoakan kita, yang mampu merawat kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak sukses belum tentu dia mampu. Maka mari kita jujur. Allah menjanjikan siapa memiliki anak soleh jamin kesuksesan dunianya. Mayatakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan tidak ada satu ayat, tidak ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan anak sukses dijamin soleh. Maka hari ini, selama ini kita mendidik anak menuju kesuksesan atau kesolehan, itu pilihan kita. Life is choice. Fahadainahum najdain. Semoga 7 investasi ini bisa kita wujudkan di sisa umur yang Allah berikan. Tidak bisa seluruhnya. Ingat tadi teorinya, ada minimal 4 sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تفتنا إلا بحسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أغنى بالعلم والمال وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنى بفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم باركنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة